Nah, lihat teman-teman. Kalau misalkan otot pernapasan dada dan pernapasan perut itu cuma ada 2 ciri ya teman-teman. Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Taca PNS dan Navigator Guru. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Sehat selalu dan diberikan kemudahan ya. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini teman-teman yang belum lulus PPG lulus semuanya, amin. Teman-teman, kita lanjut di part 3, bahas soal tentang seleksi akademik teman-teman semua supaya lebih siap lagi menghadapi pretest tahun 2023 ini. Oke. Yuk teman-teman, lanjut di part ketiga di soal nomor 1. Teman-teman yang belum menonton part 1 dan 2 nya silahkan ke channel kami ya teman-teman. Nomor 1 ini berkaitan dengan IPA nih teman-teman, karena kan nanti teman-teman akan diberikan IPA, IPS, kemudian yang lain sebagainya sampai dengan pedagogik ya teman-teman ya. Nah, jadi harus semuanya menguasai. Di bawah ini pernyataan yang benar tentang tulang penyusun rongga dada adalah: A. Tulang tajuk pedang itu terletaknya di bagian tengah dari tulang dada. B. Tulang badan atau gladiolus terletak di bagian bawah dari tulang dada. C. Tulang hulu atau manubrium terletak di bagian paling atas dari tulang dada. D. Tulang badan atau gladiolus terletak di bagian atas dari tulang dada. Atau E. Tulang hulu atau manubrium terletak di bagian bawah dari tulang dada. Teman-teman semua, soal-soal seperti ini biasanya menyulitkan teman-teman semua kalau misalkan tidak tahu susunan dari rongga dada ini teman-teman. Nah, tulang penyusun rongga dada itu ada 3 ya teman-teman ya. Yang pertama adalah yang paling atas itu tulang hulu ya teman-teman. Biasanya kita buat tulang hulu yaitu manubrium. Kemudian di bagian tengah adalah tulang badan, yaitu disebut dengan gladiolus. Yang terakhir adalah tajuk pedang atau expand process. Ini tajuk pedang. Nah, ini adalah urutan yang paling atas sampai dengan paling bawah di tulang penyusun rongga dada teman-teman. Sesuai dengan urutannya, tulang hulu adalah yang paling atas, yang tengah adalah tulang badan atau gladiolus, yang terakhir adalah tajuk pedang atau expand process. Nah, kita lihat teman-teman, yang benar itu pernyataannya yang mana? Tajuk pedang terletak di bagian tengah dari tulang dada. Ini jelas salah karena ya bagian tengah itu adalah gladiolus atau tulang badan. Kemudian yang B adalah tulang badan atau gladiolus terletak di bagian bawah dari tulang dada. Nah, lihat teman-teman, tulang badan gladiolus terletak di bagian bawah dari tulang dada nih teman-teman. Kalau misalkan tulang badan itu terletak di bagian bawah dari tulang hulu ya teman-teman ya. Nah, kemudian tulang hulu manubrium terletak di bagian paling atas dari tulang dada. Nah, ini teman-teman, ada yang paling atas. Kita lihat yang D-nya, tulang badan atau gladiolus terletak di bagian atas dari tulang dada. Ini salah, bagian atas itu adalah tulang hulu ya. Kemudian tulang hulu manubrium terletak di bagian bawah dari tulang dada. Ini salah teman-teman, bagian bawah dari tulang dada itu adalah tajuk pedang. Jelas yang C ini adalah jawaban yang paling benar teman-teman. Nah, kita coba lihat gambarnya teman-teman. Di sini teman-teman tulang hulu nih atau manubrium teman-teman, lihat di sini adalah yang paling atas. Kemudian ini tulang badan nih teman-teman. Tulang badan gladiolus ini ada yang di tengah. Posisi yang kedua, ini posisi yang pertama. Posisi yang ketiga ini tajuk pedang nih teman-teman. Tulang tajuk pedang nih yang ini. Nah, seperti itu urutannya. Oke. Kita lanjut di soal nomor 2. Rongga dada pada manusia dibentuk oleh salah satu tulang yang ujungnya melekat pada tulang rusuk yang berada di atasnya. Organ dalam manusia seperti paru-paru, jantung, hati dilindungi oleh rongga dada. Tulang rusuk tersebut dinamakan tulang rusuk apa nih teman-teman? Apakah tulang rusuk melayang, apakah tulang rusuk sejati, atau pengganti tajuk atau palsu nih teman-teman? Nah, kita lihat gambarnya. Lihat teman-teman di sini teman-teman. Biasanya itu organ dalam manusia seperti paru-paru, jantung, hati itu dilindungi oleh tulang rusuk bagian kiri bawah nih teman-teman. Kita lihat. Nah, tulang kiri bawah itu ada rusuk palsu nih teman-teman. Jadi rusuk palsu ini fungsinya adalah untuk melindungi organ tubuh seperti dada, paru-paru dan lainnya. Karena tulang rusuk palsu adalah tulang rusuk yang memiliki 3 pasang rusuk palsu di sebelah dada kiri. Nah, jadi nomor 2 ini yang paling tepat adalah tulang rusuk palsu, seperti itu. Oke. Lanjut di soal nomor 3 teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalkan masih bingung, teman-teman bisa ikut kelas pendampingan belajar sasi akademik bersama kami. Teman-teman tinggal chat aja teman-teman di Mentara nih 0877 2331 7508. Udah banyak banget yang ikut. Alhamdulillah alumni kita
pada lulus alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Silakan teman-teman kalau misalkan ingin ikut bersama kami belajar, silakan pendaftarannya akan segera ditutup dan kuota promonya sudah akan habis teman-teman. Oke. Kita lanjut di soal nomor 3. Terjadi dua sistem pernapasan pada manusia, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada nih teman-teman. Oke. Jadi ingat-ingat teman-teman, ada pernapasan perut dan ada pernapasan dada. Nah, ini pun ada trik jawabnya teman-teman. Nah, nanti kita akan lihat. Di bawah ini adalah proses pernapasan dada. Nah, kita akan fokus di pernapasan dada. Jadi yang benar pernyataannya yang mana yang termasuk ke dalam proses pernapasan dada? A. Pernapasan dada menggunakan otot-otot tulang rusuk. B. Pernapasan dada melibatkan otot-otot diafragma. Ini ada dua kan teman-teman berbeda. Yang terletak di antara rongga dada dan perut. C. Pernapasan dada diafragma masuk mengakibatkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udaranya mengecil. Pernapasan dada paru-paru yang mengembang dan mengakibatkan tekanan udara lebih kecil dari tekanan udara atmosfer. E. Pernapasan dada dibantu oleh otot diafragma sebagai penggerak utamanya. Nah, lihat teman-teman. Kalau misalkan otot pernapasan dada dan pernapasan perut itu cuma ada dua ciri teman-teman. Kalau misalkan pernapasan dada teman-teman itu menggunakan bantuan otot antar tulang rusuk bukan diafragma. Tapi kalau misalkan pernapasan perut akan dibantu oleh otot diafragma. Itu aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lupa bagaimana proses pernapasan perut dan dada, lihat aja di dalam opsinya apakah dia termasuk dalam dibantu oleh diafragma atau dibantu oleh antar tulang rusuk seperti itu. Jadi soal nomor 3 ini yang paling benar adalah yang A teman-teman, karena pernapasan dada menggunakan otot-otot tulang rusuk seperti itu. Oke. Kalau misalnya kita sudah tahu inti dan trik jawabnya teman-teman, gampang sekali kan kalau misalnya jawab-jawab soal yang panjang-panjang seperti ini. Oke. Ikuti kelasnya teman-teman ya. Kemudian di soal nomor 4 ini tentang mata teman-teman. Perhatikan gambar berikut ini. Pada lukisan jalannya sinar sejajar yang jatuh pada lensa mata, ternyata sinar biasnya jatuh seperti tampak pada gambar di samping. Jenis cacat mata yang dialami mata tersebut dan jenis lensa untuk menolong cacat tersebut adalah yang mana? A. Hipermetropi, lensa cekung. Nah, ini hipermetropi ini nama penyakit cacat matanya teman-teman. Ini lensanya menggunakan lensa cekung. Hipermetropi, lensa cembung, miopi, lensa cekung, miopi, lensa cembung, atau emetropi, lensa cekung. Lihat gambar matanya teman-teman. Nah, bayangan terbentuk di depan retina nih teman-teman. Cacat matanya dapat ditolong menggunakan lensa cekung. Kenapa teman-teman? Karena bayangan terbentuk tepat di retina ini teman-teman. Ada lensa cekungnya. Nih, mana ini pen tabletnya ya? Kita aktifin dulu. Nah, mata miopi ini teman-teman disebut dengan rabun jauh. Adalah mata yang hanya dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Oke? Nih teman-teman, bayangan terbentuk di depan retina. Di sini ada teman-teman. Pada lukisan jalannya sinar sejajar yang jatuh pada zaman, ternyata sinar biasa jatuh seperti tampak pada gambar di samping. Nih teman-teman. Nih. Oke. Nah, mata miopi ini atau disebut dengan rabun jauh itu bisa teman-teman ditolong dengan menggunakan lensa cekung karena di miopi ini benda sehingga benda jauh jatuh ini tidak terlihat jelas ini, atau benda benda yang jauh itu tidak terlihat jelas seperti itu kalau rabun jauh. Oke teman-teman, di soal nomor 5 lanjut. Suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut apa? Atau populasi, B individu, C ekosistem, D komunitas, atau E biosfer. Nah teman-teman coba lihat hubungan timbal balik. Nih di sini ada hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kalau misalkan makhluk hidup dengan lingkungannya itu termasuk dalam ekosistem teman-teman. Karena ekosistem itu tersusun atas berbagai komponen dan satu organisasi yang menyusunnya. Di dalamnya ekosistem terjadi interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Beda teman-teman ya antara populasi dan ekosistem. Nah, silakan teman-teman ikuti kelas bersama kami teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Alhamdulillah, dan salam untuk alumni yang sudah lulus. Bantu teman-teman yang lainnya untuk lulus di PPG 2023 ini. Semoga yang nonton ini lulus dan silakan share. Semoga yang share juga ikut lulus semuanya. Amin. Terima kasih teman-teman. Nanti kita akan lanjut di part keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.